Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhali khalqil wara wa ala alihi ahli siddiqi wal kamal amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pendengar radio Ronggo Hadi yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa baru saja kula lan panjenengan sedaya melewati musim nikah, musim pernikahan. Di mana-mana desa, di situ ada pernikahan. Semakin banyak pernikahan, maka semakin banyak pula yang membangun rumah tangga baru. Rumah tangga, kenapa disebut rumah tangga? Tangga itu adalah untuk naik dan turun. Filosofinya adalah bahwa di dalam rumah tangga, ekonomi rumah tangga pasti mengalami naik turun. Kebahagiaan pasti mengalami naik turun. Maka disebut rumah tangga. Lah kok rumah tangga mintanya nyuwune mulus tok. Ya duduk rumah tangga, tapi rumah pelorotan. Ada lagi rumah kopi. Nah, isinya ya mung kopi. Maka di sini disebut rumah tangga. Kenapa? Karena ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sukses di puncaknya, maka perlu yang namanya proses step by step melewati tangga 1, tangga 2, kemudian pada puncaknya nanti di kesuksesan rumah tangga. Maka disebut rumah tangga. Para pendengar radio Ronggo Hadi yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kula lan panjenengan sedaya pasti ingin bisa mewujudkan rumah tangga, keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera. Lah, caranya seperti apa? Nah, di sini saya sampaikan ada 2M. Apa itu 2M? M yang pertama inggih menika memahami, memaklumi atas kekurangan atau kelemahan suami istri. Para pendengar, bahwa kula lan panjenengan sedaya masing-masing antara suami istri pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelemahan. Lah, sifat saling mengalah dan sifat saling memaafkan itu harus ada dan dimiliki antara suami dan istri. Maka memahami dan memaklumi kekurangan dan kelemahan itu suatu hal yang sangat penting. Jangan sampai karena kelemahan atau kekurangan yang dimiliki pasangan tersebut dijadikan alasan untuk menyiksa istri, untuk memukul istri, untuk menyakiti istri, dan lain sebagainya. Para pendengar, setiap lelaki yang meminta anaknya seseorang untuk dijadikan istrinya, maka tidak ada satupun orang tua yang rela anaknya disakiti oleh suaminya. Maka tidak ada satupun orang tua yang rela anaknya disiksa oleh suaminya. Maka orang tua pasti berharap agar supaya anaknya selalu dijaga dengan baik oleh suaminya. Orang tua pasti berharap agar supaya anaknya diperlakukan yang patut oleh suaminya. Sebagaimana sebanding lurus Allah ngendika, wa asirunahum nabil ma'ruf, al-ayah. Dalam surat An-Nisa ayat 19 kalau nggak salah,
keinginan orang tua sebanding lurus bagaimana perintah Allah. Wa asiru lan kumpulono dan pergawilah hunna istrimu bil ma'ruf kelawan pergaulan ingkang sae, kelawan pergaulan ingkang patut. Allah memerintahkan wa asiruhunna dan pergaulilah istrimu bil ma'ruf dengan pergaulan yang patut, pergaulan yang baik. Sebanding lurus antara keinginan orang tua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19. Para hadirin, para pendengar Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah. Kalaupun toh ada kesalahan atau kelemahan yang dimiliki suami istri, biasanya sebelum menikah itu kelemahan dan kekurangan selalu ditutupi. Selalu berusaha tampil baik, selalu yang bagus-bagus saja yang disampaikan, yang ditampakkan. Tapi ketika sudah menikah, 5 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian, barulah kelemahan dan kekurangan semuanya akan nampak, semuanya akan terlihat. Maka ketika kelemahan dan kekurangan suami istri diketahui setelah menikah, jangan sekali-kali diceritakan atau disebarluaskan. Seumpama seorang suami kemudian bilang, ternyata istri yang saya nikahi bukanlah wanita seperti itu, ternyata seperti ini. Atau sebaliknya seorang istri bilang, ternyata lelaki yang saya nikahi, suami itu bukan lelaki yang seperti itu, ternyata seperti ini. Jangan diceritakan. Kelemahan dan kekurangan ataupun masalah dalam rumah tangga jangan sampai diceritakan atau bahkan disebarkan. Bahkan kepada orang tua ataupun pamannya sendiri, jangan. Kenapa? Karena belum tentu dia akan memberikan solusi, justru bisa jadi akan menjadi provokasi. Terus bagaimana? Tutupi dan lengkapi. Saling melengkapi. Makanya Allah ngendika, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna utawi istri-istrimu iku libasun pakaian lakum kedue para suami, wa antum lan utawi suami-suamimu iku libasun pakaian lahunna marang istri-istrinya. Allah ngendika bahwa istri adalah pakaiannya suami, suami adalah pakaiannya istri. Kenapa suami istri oleh Allah diumpamakan seperti pakaian? Ternyata pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Aurat itu adalah aib. Ketika tidak tertutupi maka menjadi malu. Begitu juga kekurangan dan kelemahan yang dimiliki suami istri atau masalah rumah tangga itu adalah aib, maka tutupi, jangan disebarluaskan, jangan diceritakan ke sana kemari, akan malu. Tutupi. Saya punya teman akrab sebagai pejabat pemerintah. Ketika pernikahannya sudah mendapatkan 3 bulan, mendapatkan masalah rumah tangga, kemudian diceritakan kepada orang tuanya, diceritakan kepada pamannya. Apa respon orang tuanya? Apa respon pamannya? Dia bilang, nek panci nek istrimu tidak mau menjadi istri yang patuh pada suami, maka ceraikanlah, pegatan. Ki opo duwe wong wedok kok gak manut wong lanang, pegatan.
mumpung masih muda, mumpung belum memiliki anak, masa depanmu masih panjang, ceraikan saja. Inilah respon orang tua, bahkan pamannya juga seperti itu. Tidak malah memberikan solusi, malah tukang provokasi. Ada masalah rumah tangga, tutupi, lengkapi, saling melengkapi. Jangan diceritakan kepada orang tua, kepada paman, jangan. Makanya di pengadilan agama, sebagaimana data, banyaknya perceraian yang paling dominan faktor terjadinya cerai diantaranya adalah karena pihak ketiga. Pihak ketiga di sini saya katakan bukan selalu perselingkuhan, tapi pihak ketiga adalah orang lain yang berusaha ikut campur dalam rumah tangga. Orang tuanya, pamannya ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Pihak ketiga yang suka memprovokasi, tukang kompor. Nah, maka setiap masalah rumah tangga, kelemahan, kekurangan suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Seperti pakaian, tutupi, lengkapi. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita kula panjenengan sedoyo yang sedang membangun rumah tangga, entah itu rumah tangga baru atau rumah tangga lama, apapun permasalahan rumah tangga, marilah kita anggap itu sebagai bentuk ujian manusiawi, kelemahan dan kekurangan, kesalahan yang dimiliki antara suami istri. Maka jadilah suami istri yang bisa saling memaafkan dan saling mengalah. Apapun masalah rumah tangga, jangan pernah diceritakan pada orang lain. Siapa tahu dia tidak memberikan solusi, malah menjadi tukang provokasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.